Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Maun Cismrongkir, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Dwi Agung Sukmajati. Yang kedua, Stella Angelika. Yang ketiga, Nur Alfiah Yunianti Dewi. Yang keempat, Dinda Juliska Yanti. Yang kelima, Nur Haliza. Yang keenam, Talita Ragilula. Di video kali ini kami akan membahas mengenai konsep pengukuran kinerja. Berikut pembahasannya. Analisa varians. Analisa varians membandingkan antara kinerja standar dengan kinerja aktual dan dapat dilakukan oleh divisi, departemen, program, produk, wilayah, atau unit tanggung jawab lainnya. Jika kita menggunakan lebih dari satu departemen dalam proses produksi, maka standar individual harus dikembangkan untuk setiap departemen agar manajemen departemen turut bertanggung jawab. Varians sedapat mungkin harus terinci dan mempertimbangkan hubungan biaya manfaat. Evaluasi varians dapat dilakukan secara tahunan, kuartalan, bulanan, setiap hari, atau setiap jam, tergantung pada pentingnya tindakan mengidentifikasi masalah dengan cepat. Karena kita tidak mengetahui angka aktual atau jumlah jam yang dihabiskan hingga akhir periode, maka varians hanya dapat ditentukan pada akhir periode. Dapat disimpulkan bahwa analisis varians merupakan hal penting untuk penilaian sebuah aspek bisnis, termasuk manufaktur, pemasaran, dan jasa. Varians harus diselidiki apakah manfaatnya melebihi biaya analisis dan mengoreksi sumber varians tersebut. Kalkulasi varian terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya 1. Varian penghasilan. Varian penghasilan atau revenue variance dijelaskan cara menghitung harga, jual, volume, dan varian campuran. Varian positif yang berarti menguntungkan. Hal sebaliknya berlaku pada varian negatif adalah tidak menguntungkan. Varian penghasilan terdiri dari varian harga penjualan, varian bauran dan volume, varian baurat, varian volume, analisis pendapatan lainnya, penetrasi pasar dan volume industri. 2. Varian beban terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana varian antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. 3. Summary Performance Report terdiri dari A. Menghitung varian, yaitu analisis yang mengidentifikasikan penyebab dari varian tersebut dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Varian dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varian pendapatan dan varian beban. B. Variasi dalam praktik. Variasi dalam praktik meliputi periode waktu dari perbandingan, fokus pada margin kotor, standar evaluasi, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, standar eksternal, keterbatasan standar, sistem biaya penuh, dan jumlah rincian. Analisis varians memiliki beberapa keterbatasan, bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan adanya varians signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Tetapi, laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa beban promosi penjualan tinggi dan apa jika ada tindakan yang sedang dilakukan. Penjelasan naratif yang melengkapi laporan kinerja seharusnya memberikan penjelasan semacam itu. Untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan, teknik
Statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Demikian pula, ketika varians menjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Pertimbangan perilaku dalam evaluasi kinerja keuangan manajemen. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Analisis evaluasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya menurut Jumingan tahun 2006, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah atau absolut maupun dalam persentase atau relatif. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen atau common size, yaitu teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Keempat, ada analisis sumber dan penggunaan modal kinerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, ada analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, analisis rasio keuangan, yaitu teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Kedelapan, ada analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang terakhir, ada analisis break even, teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Langkah-langkah melakukan evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja di perusahaan harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan baik apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah data-data yang terkait dengan penilaian karyawan dan keobjektifisan dari data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dipersiapkan dengan matang oleh divisi HR. Setelah data-data yang diperlukan telah siap, maka penilaian performa karyawan menjadi agenda berikutnya. Dalam tahap ini penting bagi setiap penilai untuk melakukan evaluasi dengan objektif dan tidak mengada-ngada. Para penilai juga harus mampu menyampaikan kritik serta saran terhadap setiap karyawan yang dinilai untuk peningkatan performa mereka. Terakhir, para penilai juga harus menampung aspirasi karyawan untuk kemajuan perusahaan. Oke, jadi sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.